untuk mengunggah nikah, Kanjeng. Celaka. Apa yang celaka? 5 orang iblis dari Gunung Tungkul itu semuanya tewas. Hah? Regu penyelidik menemukan mayat mereka di tepi tapal batas luar kota sebelah utara. Semuanya hangus seperti dibakar api. Tahan. 5 orang iblis dari Gunung Tungkul itu bukan tokoh sembarangan, tapi 5 orang tokoh berilmu tinggi yang ditakuti. Tapi oleh Brahma, semuanya dibikin mampus. Terhadap sesamanya, maksud saya, menghadapi orang-orang dari rimba persilatan, Brahma sangat berani. Tapi terhadap pasukan keraton, kelihatannya dia takut. Mana bisa begitu? Buktinya, dia selalu menghindar kalau diserbu oleh pasukan kita. Dulu di gedung penjara, ketika dia digempur oleh 2 regu pasukan keraton, dia melarikan diri. Juga tadi malam, dengan berani, tanpa takut sedikit pun, dia melayani 5 orang iblis itu di atas genting pendopo agung. Tapi begitu dia tahu di sekitar pendopo agung telah siaga tiap regu pasukan keraton, wajahnya langsung berubah, nampak gugup dan panik. Selanjutnya Kanjeng tahu sendiri, dia mengeluarkan asap hitam lalu kabur. Pikiranmu mungkin benar, dan mungkin juga tidak. Maksud Kanjeng? Dia mungkin tidak takut pada pasukan keraton, tapi tidak mau bentrok. Sebab dia datang ke sini bukan untuk tujuan perang, untuk merebut kekuasaan, melainkan urusan pribadi, membebaskan kedua orang tuanya yang dipenjara. Kalau begitu, untung kita. Kerahkan terus pasukan keraton. Karena Brahma tidak mau bentrok dengan pasukan keraton, maka usahanya untuk membebaskan kedua orang tuanya terhambat terus dan gagal. Ya, aku akan membuat permohonan untuk menambah jumlah kekuatan pasukan. Bagus, saya sangat setuju. Kenapa berhenti sana? Bukankah kita sudah sampai di wilayah kerajaan Kuntala, Mantili? Aku tahu, sebab aku pun sudah melihat gapura tapal batas di bawah sana. Nah, kita sudah harus ganti pakaian. Sebab kita berdua sudah terlalu dikenal oleh orang-orang Kuntala. Terutama di kalangan orang-orang keraton. Aku setuju. Nah, ini pakaian untukmu, dan ini untukku. Lalu, pedang bagaimana? Semua senjata, pedang, pisau, trisula, dimasukkan ke kantong. Senjata rahasia tidak usah, kan? Ya, paku-paku besi itu sih bisa diselipkan di dalam baju. Untung kita membawa pakaian jelek-jelek. Jadi sudah siap untuk menyamar. Aku ke sana dulu. Mau kemana? Mau salin. Ganti pakaian di sini saja. Enak saja. Kenapa? Kalau cuma ganti sarung sih tidak apa-apa, bisa di sini. Tapi pakaianku yang ini kan harus dibuka semuanya. Ya buka saja lah. Diganti dengan pakaian gembel itu. Mau ganti baju saja bersembunyi di balik semak-semak. Malu ya? Aku sih tidak apa-apa membuka pakaian di depanmu. Ya sudah buka. Tapi ya, kasihan kamu. Kok kasihan? Nanti tidak tahan. Sampai di tembok benteng keraton bagian timur. Ya, untung kita ini pernah jadi orang dalam, sehingga tahu bagian mana dari benteng keraton yang penjagaannya paling lemah. Mantili, aku dulu yang melompati tembok benteng itu untuk memancing apakah di dalam sana ada penjaga atau tidak. Iya, hati-hati. Beres. Sebentar ya. Ya. Sunyi. Apa? Tidak ada penjaga. Cepatlah kau naik. Iya. Ayo, kita terus bergerak ke kiri, ke gedung penjara. Iya. Heran, kalau di dalam kota penjagaan begitu ketat, tapi di dalam keraton ini sunyi, tidak terlihat seorang pun anggota pasukan keraton. Tapi kita harus waspada, sebab siapa tahu hal ini sebuah jebakan. Iya. Itu gedung penjara. Bagus. Hanya ada 2 orang penjaga di muka pintu gedung penjara itu. Kita totok jalan darahnya, supaya tidak menimbulkan suara gaduh. Iya. Beres. 2 orang penjaga ini sudah lumpuh. Tapi mereka tidak pegang kunci. Alah, gampang. Gembok itu dicungkil saja pakai trisula. Iya. Beres, Mati. Cepat, buka. Berisik amat pintu ini. Bikin orang tidur bisa bangun. Kosong. Iya. Kenapa penjara ini kosong melompong? Kamar-kamar sel yang berjejer itu tidak ada isinya. Semuanya kosong. Padahal penjara ini penjara terbesar di keraton. Seharusnya tiap kamar sel penuh dengan orang tahanan. Tapi ini kok... Mungkin semua tahanan dipindahkan.
Untuk apa dipindahkan? Karena untuk ditempati ayah dan ibuku. Di mana ayah dan ibumu dikurung? Semuanya kosong. Ya, di kamar rahasia barangkali. Ketika aku jadi pejabat di keraton ini, aku sering mengunjungi penjara ini. Dan setauku, tidak ada kamar rahasia. Yang ada hanya 20 buah kamar sel berderet di sebelah kiri. 10 kamar dan di kanan juga 10 kamar. Nah, kau lihat sendiri. Ke-20 kamar sel itu kosong. Apa kabar, Mantili dan Raden Samba? Rupanya kau belum mampus, Kendala. Sengaja aku tidak mati dulu, sebab ingin meringkus kalian berdua di sini. Bedebah, kau menjebak kami rupanya. Dulu pemimpin kalian juga terkecoh. Dikira di penjara ini bapak dan ibunya dikurung. Tapi tidak. Sekarang kalian juga sama. Memasuki gedung penjara ini. Tapi Tung Menggung Ardalepa dan istrinya tidak ada, bukan? Iya. Jadi Kakang Brahma sudah kesini? Ya, tapi dia licin. Berhasil meloloskan diri. Tapi sekarang kalian berdua jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kendala, sudah jangan banyak omong. Di mana Tung Menggung Ardalepa dan istrinya dikurung? Setelah leher kalian putus, baru nanti aku beritahu. Bangsat! Jahat! Rupanya kalian benar-benar anu jiwa. Kalian tidak akan bisa keluar dari gedung penjara ini. Gempur terus. Mantili, bertahan terus Mantili. Oh, main-main. Iya. Hilang. Raden Samba, urus ini. Hah? Hilang? Raden Samba kemana? Kok tiba-tiba tidak ada? Kelihatannya tadi dia masuk ke dalam tanah. Tidak mungkin. Mana ada manusia bisa nurus bumi. Meskipun kau tutup semua pintu dan jendela dan kami dikepung dengan rapat, tapi kami tetap bisa lolos dengan cara menurut bumi. Masuk ke dalam tanah. Kau lihat tadi, Raden Samba tidak masuk ke dalam tanah. Sebentar lagi, aku yang akan urus bumi. Jangan berikan kesempatan perempuan itu masuk ke dalam tanah. Serang terus! Hah? Seorang anggota pasukan keraton tiba-tiba kakinya melesat ke dalam tanah. Hah? Satu persatu pasukanku amblas ke dalam tanah, seperti ada yang membetot dari dalam tanah. Lihat ke dalam, anak buahmu satu persatu dibetot ke dalam tanah oleh Raden Samba. Mereka dikubur hidup-hidup. Bahaya! Lari! Lari! Karena takut akan kesaktian Raden Samba dan Mantili, Senopati Kendala dan pasukannya melarikan diri. Tadi malam aku dengar ada keributan di gedung penjara. Pasukan keraton bertarung dengan 2 orang asing. 2 orang asing itu pasti Mantili dan Raden Samba. Iya, sebab siapa lagi malam-malam menyatroni gedung penjara? Dan untuk apa? Kalau bukan untuk tujuan istimewa. Kalau begitu, mereka juga berada di sini. Sebenarnya aku lebih suka bekerja sendiri. Tapi aku tidak bisa menyalahkan Mantili. Sebab Tumenggung Ardalepa, ayah kandungnya, yang tentunya dia marah sekali mendengar ayahnya di penjara. Kalau Raden Samba bisa dimengerti, kenapa dia juga ke sini? Sebab tentu diajak oleh Mantili. Karena mereka berdua tidak bisa dipisahkan. Lalu ku tahu, apakah dia juga ke sini? Mudah-mudahan tidak. Itu dia. Di bawah dataran yang luas itu terhampar kerajaan Kuntala. Ya, mudah-mudahan Brahma dan Mantili serta Raden Samba sudah pula sampai di sini. Bedebah.
Ada serangan gelap. Sebuah pedang meluncur ke leherku. Untung aku bisa menangkapnya. Hei, keluar! Jangan cuma bisa menyerang sambil bersembunyi. Keluar! Gotawa. Hah? Brahma! Kenapa kau ada di sini? Aku mencemaskan keselamatanmu. Kau tidak percaya padaku? Bukan begitu, Bram. Tapi yang namanya masuk ke kandang macan. Lalu kerajaan kita bagaimana? Aku serahkan kepada Mangkubumi Gajah Depa. Dia mampu memimpin kerajaan dan rakyat menghormatinya. Maaf, Brahma. Bukannya aku tidak patuh terhadap perintahmu. Tapi aku tidak mau sahabat sejatiku menemui kesulitan di negeri orang. Iya. Apa boleh buat? Kau sudah ada di sini. Masa aku harus menyuruh kau kembali ke Madangkara? Nah, bantuanmu aku terima. Terima kasih, Bram. Mari, kita berangkat. Tidak bisa aku tahu. Tidak bisa? Aku jelas bisa, karena aku berpakaian gembel. Tapi kau berpakaian mewah seperti itu. Penampilanmu pasti akan menarik perhatian orang. Sebab kau nampak sebagai seorang bangsawan, berpakaian mahal, menunggang kuda putih yang bersih dengan memakai pelana yang mahal. Aku tergesa-gesa, sehingga tidak sempat ganti pakaian dengan pakaian biasa. Gampang. Aku punya kenalan seorang petani. Kudamu bisa dititipkan pada dia. Dan kau akan mendapat pakaian petani yang sederhana. Bagus. Mari kita pergi ke rumah petani itu. Nah, itu tembok benteng keraton. Enteng. Tembok setinggi itu sih. Sekali lompat, beres. Aku dulu yang melompati tembok benteng itu untuk memancing. Apakah di balik benteng itu ada penjaga atau tidak? Iya. Hop! Bagaimana? Aman. Bagus. Kita sudah berada di dalam keraton. Kau hafal seluk-beluk di dalam komplek keraton ini. Beres. Suara apa itu? Seperti pertarungan. Iya, benar. Ada pertarungan. Suaranya di sebelah sana. Ayo kita lihat. Ayo. Lewat atas. Kita bergerak di atap-atap rumah supaya lebih jelas melihat ke sekeliling. Iya. Ketika Brahma dan Gotawa tiba di rumah Tumenggung Raksa, mereka dikejutkan oleh pertarungan yang seru di sisi sebelah kiri dari bangunan gedung. Setelah mereka dekati, ternyata Mantili dan Samba yang bertarung melawan 3 tokoh dari rimba persilatan dan sejumlah prajurit keraton. Segera Brahma dan Gotawa turun membantu mereka. Bantu Mantili dan Raden Samba menghadapi 3 tokoh cemeti hujan. Aku akan mengacaukan pasukan keraton. Siapa? Gotawa! Sana Brahma! Mantili, Raden. Kalian akan dibantu Gotawa menghadapi 3 orang siluman Sungai Tambarakan itu. Aku sendiri akan main-main dengan pasukan keraton itu. Terima kasih, Rakang Brahma. Setan! Masih ingat sama aku enggak? Kau tikus busuk pengacau Sungai Tambarakan? Yang pengacau itu kalian bertiga. 3 cemeti dunia. Kepala perompak di Sungai Tambarakan. Ayo, kita teruskan urusan kita yang dulu belum selesai. Berdebah. Apa hubunganmu dengan pemberontak itu? Karena akulah pemberontak. Bangsat! Raden, kau hadapi cemeti kedua. Mantili, kau hadapi cemeti ketiga. Aku akan hajar si cemeti ke-1. Iya, siaga. Sekarang kalian tidak bisa main proyek lagi. 3 lawan 3. Cemeti mati. Soalnya sendiri. Jadi kepalanya pecah.
sendiri kenapa si cemeti ketiga diberikan padaku. Tentu saja dalam waktu sebentar dia sudah mampus. Sekarang kau tinggal berdua. Nah, Sebentar lagi juga kau akan sendiri. mesti mati. Ayo Mantili, cepat bikin mampus si cemeti kedua. Aku jadi tidak punya lawan ini. Lebih baik aku bantu Kakang Brahma. Iya. Iya. Raden, Iya, Kakang Brahma, iya. lebih baik kau bantu Mantili. Oh, Mantili bisa mengatasi lawannya dengan mudah, Kakang. Dan begitu, kita harus bekerja cepat. Sebab pasukan keraton semakin banyak. Siap. Di balik pendopo agung itu, sudah siap ratusan bala tentara. Siap untuk menggempur kita. Oh, iya, benar. Nah, cepat, kau bantu Mantili. Dua orang cemeti setan itu harus cepat-cepat dibungkam. Baru kita leluasa menghadapi pasukan keraton. Iya, baik, Kakang. Kenapa kau bantu aku? Aku sanggup menghentikan cemeti kedua ini. Iya, aku disuruh Kakang Brahma. Iya. Oh, iya. Nanti aku terangkan sebabnya. Sekarang cepat bikin bungkam si cemeti kedua ini. Bagus. Si cemeti kedua sudah mampus. Sekarang hanya tinggal satu. Si cemeti ke-1. Si cemeti kedua sudah mampus. Ayo, kau mau apa cemeti kesatu? Berdebah. Kalian akan tahu balasannya nanti. Mau kemana? Ayo, Mantili. Ayo. Cepat bereskan si cemeti ke-1 itu. Maaf, Gotawa. Kami membantu Anda. Disuruh oleh Kakang Brahma sebab tugas lain yang lebih berat menunggu. Oh, jadi si cemeti ke-1 ini tidak berat? Ya, cukup lumayan lah. Kasihan kau cemeti ke-1. Di wilayah perairan Sungai Tambarakan dan sekitarnya, namamu sangat terkenal. Menjadi penguasa yang takut. Tapi di hadapan kedua anak muda itu, kau tahu banyak seperti seekor cacing tanah yang tak ada artinya sama sekali. Berdebah. Kalian semuanya harus mati. Beres. Dia sudah mati sekarang. Jagoan di sungai, matinya di darat. Raja perompak yang paling ditakuti sudah tamat riwayat. Ayo, kita bantu Kakang Brahma. Iya, kasihan dia sendirian menghadapi ratusan tentara. Ayo. Iya. Hei, kenapa berhenti? Hati-hati, mungkin mereka akan ganti siasat. Hai orang-orang Madangkara, menyerahlah. Percuma saja kalian melawan kami. Kalian tidak mungkin bisa lolos. Kalian sudah dikepung. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak dipenuhi tentara keraton. Mereka bagaikan semut berjubel-jubel. Inilah saatnya untuk mengadu jiwa. Sabar, tenang. Kita harus melihat kenyataan. Keadaan kita sudah kritis. Lihat, di depan kita berderet pasukan panah. Di sebelah kiri berderet pasukan tombak. Di sebelah kanan berderet pasukan pedang. Dan di belakang kita sudah siap ribuan pasukan berkuda. Siap untuk mengkilas kita. Iya, benar. Bagaimanapun gagah beraninya kita, tidak mungkin bisa menahan gempuran angkatan perang kerajaan Kuntala yang dikerahkan habis-habisan malam ini untuk merencah kita. Aku tidak takut. Gotawa, kau memang pemberani. Tapi kami juga tidak gentar. Namun harus pakai perhitungan. Jangan main hantam begitu saja. Kenapa aku jadi seperti prajurit yang baru belajar perang? Gampang marah. Maaf Brahma, aku lupa. Kenapa tidak pakai taktik gerilya? Syukurlah Gotawa. Pikiranmu sudah jernih kembali. Dan memang tepat. Kita harus pakai taktik gerilya. Bagaimana caranya, Kakang Brahma? Menyebar. Menyebar? Ya. Dan suatu keuntungan bagi kita. Sekarang malam hari. Pemandangan yang gelap akan membantu kita. Kita bertempur sendiri-sendiri. Berpencar. Tapi jangan di bawah. Melainkan di atas genting. Bertempur sambil lari mundur ke arah tembok benteng. Bagus. Meskipun bala tentara kerajaan Kuntala itu dahsyat, tapi aku yakin hanya sebagian kecil saja yang sanggup bertempur di atap-atap rumah. Nah, siap semuanya. Siaga. Hei, Tumenggung Gardika.
Rupanya tawaranmu untuk menyerah kali ini terpaksa kami tolak. Baik, kalian cari mati sendiri. Pasukan panah kita, Kanjeng. Mereka membidik jadi tidak karu-karuan. Sebab sasarannya tidak jelas dan berpindah-pindah. Ya, pemandangan yang gelap di malam hari seperti ini menguntungkan mereka. Sementara pertempuran berlangsung di luar pendopo, Brahma Kumbara, sang jagoan kita, dengan keahliannya menyusup langsung ke tempat kediaman Tumenggung Raksa. Apa kabar, Tumenggung Raksa? Siapa kau? Pandang wajahku baik-baik. Brahma? Iya, aku Brahma, putra Tumenggung Ardalepa. Mau apa kau? Mau apa? Kok masih tanya? Mestinya kau sudah tahu kenapa aku datang padamu. Kau cuma anak tiri. Kenapa kau susah payah merepotkan dirimu sendiri? Betapa rendahnya akhlakmu, Tumenggung Raksa. Bagiku anak tiri atau anak kandung adalah sama. Apalagi ibu kandungku ikut di penjara. Gusti Ayu Dewi Gayatri, istri Tumenggung Ardalepa. Jangan salah paham, Brahma. Kedua orang tuamu tidak di penjara. Terserah kau mau pakai istilah apa. Di penjara, dibui, dikurung, disekap, dan sebagainya. Yang jelas kedua orang tuaku tidak diberi kebebasan. Bukan hanya aku sendiri yang memutuskan untuk menyekap ayahmu. Tapi itu sudah merupakan keputusan Mahkamah Agung. Mau keputusan Mahkamah Agung, mau keputusan Sri Baginda Maharaja Kuntala, terserah. Yang aku inginkan kau menunjukkan di mana ayahku disekap. Hal itu harus dirapatkan dulu di dalam sidang Mahkamah Agung. Tidak perlu resmi-resmian. Sebab aku datang saat ini juga tidak resmi. Kau tidak bisa memaksakan kehendakmu. Lehermu jaminannya. Pemberontak. Lepaskan leherku. Aku patahkan batang lehermu ini. Katakan, di mana Tumenggung Ardalepa disekap? Di rumah kuning. Di rumah kuning? Iya. Rupanya kau bisa juga main jurus. Berontak. Sebenarnya saat ini aku ingin sekali memecahkan kepalamu. Tapi perlu dihidupkan lebih lama lagi. Nanti akan datang saatnya aku membunuhmu. Selamat tinggal, Raksa. Ya! Akhirnya aku bisa meloloskan diri dari kepungan pasukan keraton. Ya, tidak salah lagi. Inilah dataran beringin kembar yang ditunjuk Kakang Brahma sebagai tempat berkumpul. Nah, ada yang datang. Kalau tidak Kakang Brahma, tentu Raden Samba atau Gotawa. Mantili, kau ini bercanda melulu. Mana yang lain? Baru kita berdua. Oh ya? Iya. Ada yang datang. Kalau bukan Kakang Brahma, pasti Gotawa. Kalian ini bikin kaget saja. Mana Brahma? Belum muncul. Paling sebentar lagi datang. Tapi benar ini dataran beringin kembar? Betul. Itu pohon beringinnya. Ada 2 kembar. Iya. Tempat inilah yang ditunjuk oleh Brahma sebagai tempat kita berkumpul. Kita saja yang tingkatannya di bawah Kakang Brahma bisa meloloskan diri. Apalagi dia. Pasti lebih dari bisa. Kalaupun belum muncul, mungkin ada acara lain. Acara lain? Ya, acara lain bagaimana? Barangkali ke rumah Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa? Iya. Tapi ini hanya perkiraan saya saja. Kakang Brahma mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Iya. Perkiraan Raden benar. Di saat semuanya sibuk mencurahkan perhatian kepada pertempuran, Brahma menyelinap ke rumah Tumenggung Raksa. Wah, bahaya. Rumah Tumenggung Raksa dijaga ketat. Kau tahu? Pasti. Sebab dia merupakan tokoh penting dalam kasus ini. Buktinya kemarin, waktu kita menyatroni rumahnya, kita dihadang beberapa orang tokoh sakti. Ayo, kita kembali lagi ke keraton. Oh, jangan. Kenapa? Bahaya.
Dan lagi pula hal itu belum tentu. Itu kan cuma perkiraan kita saja. Tunggu saja dulu barang beberapa saat. Iya, baiklah. Wah, sudah lama sekali kita menunggu. Tapi Kakang Brahma belum muncul juga. Iya ya. Bagaimana ini? Kita kembali ke keraton. Selamat satu, selamat semua. Mati satu, mati semua. Jangan! Nah, itu Kakang Brahma. Brahma. Maaf, aku terlambat. Kemana saja sih Kakang? Bikin cemas saja. Seperti yang diperkirakan oleh Raden Samba. Iya, aku ke rumah Tumenggung Raksa. Berhasil? Berhasil. Kakang berhasil bertemu dengan dia? Iya, rumahnya memang dijaga ketat oleh beberapa orang prajurit pilihan. Tapi cukup mudah bagiku membungkam mereka. Lalu, apa katanya? Di mana Ramanda di penjara? Di rumah kuning. Rumah kuning? Rumah kuning. Iya, tadinya Tumenggung Raksa tidak mau bicara. Tapi setelah lehernya aku pelintir, maka dia mau bicara. Katanya Ramanda Tumenggung Ardalepa dengan Ibunda Gayatri disekap di rumah kuning. Ayo kita ke sana. Sabar Mantili, sabar. Jangan gegabah. Semuanya harus diperhitungkan dengan matang, Mantili. Rumah kuning itu apa sih? Rumah kuning adalah makam raja-raja. Hah? Makam? Kuburan? Iya. Di belakang istana ada sebuah area cukup luas. Tempat keluarga raja dimakamkan. Dan di tengahnya ada sebuah rumah kecil. Warnanya seluruhnya kuning. Itulah yang bernama rumah kuning. Gunanya untuk apa rumah kuning itu? Untuk tempat tinggal para penjaga makam. Sialan. Ayah dan ibuku disekap di tengah-tengah kuburan. Hal itu untuk mengelabui semua orang, termasuk kita. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Bukankah sekarang kita sudah tahu tempatnya? Jangan sekarang. Sebab saat ini keraton sedang dijaga benar-benar dengan kekuatan yang hebat. Lalu, bagaimana Kakang? Rumah kuning itu, biarkan saja dulu. Sebab selain pasti dijaga ketat, ada kemungkinan besar sudah dipindahkan. Maksudku, Tumenggung Ardalepa dan istrinya sudah dipindahkan dari situ. Sebab sudah diketahui oleh kita. Dugaanmu betul, Kutawa. Kemudian, ini kalau menurut aku, kita membuat teror. Pusat kota kerajaan Kuntala ini kita buat tidak aman. Persis waktu kita dulu mengacaukan pusat kota kerajaan Padangkaran. Ya, saya setuju. Kita bakar tempat-tempat penting buat huru-hara di mana-mana. Kita pancing pasukan keraton agar keluar dari keraton. Nah, dengan begitu agak mudah bagi kita untuk menyusup ke dalam keraton. Itu bisa saja dilakukan. Tapi yang pokok, kemana Tumenggung Ardalepa dipindahkan? Kalau sudah tahu, dengan mudah kita menuju sasaran. Tapi, kau kan tidak tahu. Masa kita harus mengobrak-abrik keraton? Tidak mungkin kan? Culik saja si Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa bukan anak kecil, Mantili. Setelah kejadian dia dapat disatroni oleh Kakang Brahma, pasti dia tidak akan mau lagi tinggal di rumahnya, tapi bersembunyi di suatu tempat. Wah, jadi semakin susah urusan ini. Aku punya akal. Bagaimana, Kakang? Aku harus secepatnya ke rumah kuning, sebelum mereka sempat memindahkan Ramanda dan Ibunda. Aku akan masuk ke dalam keraton dengan jalan menyamar menjadi seorang prajurit keraton. Iya, benar. Kau bisa membekuk seorang prajurit keraton. Lalu pakaiannya dilucuti. Kemudian kau pakai. Iya. Cukup banyak regu-regu pasukan keraton yang sering melakukan patroli sampai ke tapal batas. Nah, aku akan membekuk salah satu di antaranya. Nah, itu dia. Mana? Itu, masih jauh. Oh, iya, benar. Beberapa orang prajurit keraton sedang melakukan patroli dengan menunggang kuda. Biarkan mereka lebih dekat. Iya. Enteng. Cuma 10 orang. Sergap sekaligus. Siaga. Semuanya sudah kojor. Nah, sekarang aku akan memilih yang badannya sama dengan aku. Yang ini Kakang Brahma. Tingginya, kurusnya sama dengan Kakang. Iya. Nah, para pengacau itu membuat huru-hara lagi. Cepat kirim bala tentara. Jumlahnya dilipat gandakan. Supaya tidak terjadi seperti kemarin malam. 3 regu pasukan kita kocar-kacir. Ya, kali ini mereka tidak boleh lolos. Pasukan! Siaga!
Pasukan keraton sudah berdatangan. Tunggu sebentar lagi. Sampai semua pasukan keraton keluar, baru kita masuk ke dalam keraton. Iya. Iya. Mari kita bergerak. Masuk lewat tembok benteng bagian selatan. Siaga! 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 Keraton dalam keadaan lenggang. Berarti pasukan keraton hampir seluruhnya dikerahkan ke dalam kota. Ayo, kita ke pendopo agung. Nah, itu dia pendopo agung. Wah, bagus. Hanya dikawal satu regu penjaga. Ya! Mantili. Mantili. Oh, Ibu. Mantili, anakku. Mantili, anakku. Ramanda. Ibunda. Rama, anakku. Brahma, anakku. Oh, kalian telah datang. Daulat, Kanjeng Tumenggung. Raden Samba. Apa kabar, Raden? Raden Samba. Daulat Kanjeng Tumenggung Ardalepa. Daulat Gusti Putri Dewi Gayatri. Siapa ini? Inilah Gotawa, sahabat sejati hamba Ramanda. Betapa gagahnya engkau, satria muda. Daulat Kanjeng Tumenggung. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, setelah Tumenggung Ardalepa dan Gayatri berangkat terlebih dulu ke kerajaan Madangkara bersama Raja Wali Raksasa, maka selanjutnya rombongan Brahma dipecah menjadi 3 bagian. Raden Samba dan Mantili mengambil jalan ke barat, menuju ke kerajaan Sanggam, Gotawa ke timur, menuju ke kerajaan Niskala, dan Brahma sendiri mengambil jalan lurus menuju ke kerajaan Madangkara. Matahari sudah memancarkan sinarnya di ufuk timur. Enak sekali aku tidur tadi malam. Padahal cuma tidur di atas pohon. Pantas para pendekar gemar mengembara. Rupanya di alam bebas, mereka tidak pernah kekurangan apa-apa. Air, makanan, buah-buahan, ya, semuanya tersedia berlimpah-limpah. Malahan jauh lebih bersih dan segar dibandingkan dengan di keraton. Oh ya, apakah Mantili sudah bangun? Pasti dia saat ini sedang menyalakan api. Masak untuk sarapan pagi. Ya, sarapan pagi yang teramat sederhana, namun terasa nikmat. Api unggun itu masih membisu. Berarti Mantili belum menyalakan api. Mungkin dia sedang mandi. Mantili? 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 Loh, kok tidak ada jawaban? Seharusnya dia menyaut seperti biasanya. Dan juga, mata air itu kan tidak jauh dari sini. Pasti panggilanku terdengar olehnya. Di atas pohon kiara itu, tempat Mantili tidur tadi malam, juga dia tidak ada. Berarti dia sudah bangun terlebih dulu daripada aku. Mantili! Kemana dia? Masa bodoh lah. Mau dikatakan tidak sopan juga silahkan. Aku akan memeriksa mata air.
tempatnya mandi. Tidak ada. Oh iya, di mata air yang kecil itu Mantili juga tidak ada. Tidak salah lagi, dia pasti pergi ke Niskala. Oh, wataknya keras sekali. Kalau ada kemauan, harus jadi. Ya, apa boleh buat, aku harus menyusul dia. Iya. Iya. Aku sudah sampai di wilayah kerajaan Niskala. Untung dapat kuda dari salah seorang penduduk di sebuah kampung yang aku lewati. Sehingga aku bisa cepat sampai di tujuan. Hei, berhenti! Hei, siapa itu? Seorang gadis cantik menunggang kuda. Disertai 10 orang laki-laki. Semuanya menunggang kuda. Siapa mereka? Melihat pakaian mereka, jelas mereka bukan anggota pasukan keraton. Apakah mereka perampok? Ataukah mungkin juga anggota pemberontak? Siapa kau? Orang mana? Dari mana? Dan mau kemana? Wah, pertanyaannya satu-satu dong. Jangan diborong begitu. Berani mencela. Pasti kau mata-mata. Sembarangan. Jangan membantah. Nanti kamu diikat, lalu diberikan kepada semut rangrang. Dan kamu akan mati perlahan-lahan digerogoti oleh semut rangrang yang jumlahnya berlaksa-laksa itu. Nah, mau tidak? Gadis ini kiri amat. Dan nampak final. Ngomongnya santai, tapi mengandung ancaman. Menandakan jiwanya memiliki sifat sadis. Kenapa bengong? Dan nampak final. Ngomongnya santai, tapi mengandung ancaman. Menandakan jiwanya memiliki sifat sadis. Kenapa bengong? Dengar gadis, maaf. Siapa nama Anda? Dewi Harnum. Nah, Dewi Harnum. Saya bukan mata-mata. Saya orang Madangkara. Mau ke sini, ke kerajaan Niskala. Oh, kamu orang Madangkara. Tapi benar? Kalau tidak percaya, ya sudah. Berani juga kau. Aku tidak salah. Kok kenapa takut? Siapa namamu? Gotawa. Oh, ini yang namanya Gotawa. Loh, kau tahu namaku? Iya, kakakku sering bercerita tentang kehebatan Gotawa waktu memimpin pemberontakan di kerajaan Madangkara. Siapa kakakmu? Senopati Bangbara Ajisaka. Oh, di mana dia sekarang? Di wilayah utara. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Kalau begitu, kau Patih Madangkara? Benar, pangkatku Mangkubumi, jabatanku Patih. Loh, kok tertawa? Ada yang lucu? Patih kok begini? Tapi lumayan, ganteng juga sedikit. Sialan nih orang. Kamu tidak pantas jadi patih. Pantasnya jadi kepala begal. Memang aku begal, tapi karena nasib baik, bisa jadi patih. Pinter ngomong juga kamu. Dewi Harnum, kalau kau adiknya Ajisaka, berarti teman-temanmu laki-laki yang 10 orang itu anggota pembebasan pejuang rakyat Niskala. Memang, tapi mereka bukan teman-temanku, melainkan anak buahku. Oh iya? Ya, akulah Panglima Perang Wilayah Selatan. Kalau nanti perjuangan ini berhasil, kakakku jadi raja, aku jadi Panglima Angkatan Perang Kerajaan Niskala. Kenapa tertawa? Kau tidak pantas jadi Panglima. Pantasnya jadi kepala juru masak di Istana Raja. Balas. Iya, satu-satu. Nah, Patih Tengil. Hah? Patih Tengil? Iya, kau memang tengil kok. Iyalah, terserah kau. Nah, kau mau apa ke sini? Mau menyampaikan pesan pribadi Raja Brahma kepada Senopati Bangbara Ajisaka yang memimpin perjuangan pembebasan rakyat Niskala.
Kakakku sedang berada di wilayah utara. Besok saja kamu ke sini. Jauh. Lebih baik kamu sekarang ikut ke markas. Loh, mau apa ke markasmu? Jelek-jelek juga kau pati, bukan? Nah, aku ingin menjamu kamu. Iyalah. Enak tidak minumannya? Wah, enak sekali. Minuman apa sih ini? Anggur. Anggur? Iya, itulah anggur Niskala yang tersohor. Kau tidak akan menemukannya selain di sini. Ya, aku beruntung bisa mencicipi anggur Niskala yang termasyhur itu. Nanti kalau kamu pulang ke Madangkara, kamu boleh bawa yang banyak. Ya, tentu. Aku tidak mengira kalau Senopati Bangbara Ajisaka punya adik perempuan yang cantik sekali. Aku cantik? Iya, kau cantik. Terima kasih. Oh ya, berapa kekuatan pasukanmu di wilayah selatan ini? 600 orang. Banyak juga. Yang paling banyak di wilayah utara, yang dipimpin langsung oleh Kakang Aji, jumlahnya 100 lebih. Oh iya? Iya, di wilayah timur 600 orang, juga di wilayah barat 600 orang. Pokoknya kerajaan Niskala sudah dikepung dari 4 jurusan. Kalau sudah dikepung begitu, kenapa tidak segera digempur, mengadakan penyerangan total, kobarkan perang besar-besaran? Justru itu yang tidak dikehendaki oleh kakakku. Loh, kenapa begitu? Kakang Aji sebisa-bisanya menghindarkan pertumpahan darah. Kalau tidak dengan perang, mana mungkin penjajah bangsa Kuntala itu mau enyah dari bumi Niskala ini? Saat ini sedang diusahakan jalan damai. Utusan dikirim ke keraton, menyatakan bahwa kerajaan Niskala sudah dikepung. Setiap saat bisa dihancurkan. Sudah 4 hari belum ada jawaban. Itulah. Bangsa Kuntala itu sombong, besar kepala, terlalu tinggi hati. Ya, selain begitu, mungkin mereka mengharapkan datang bala bantuan dari kerajaan Kuntala. Kalau bala bantuan itu datang, perjuangan kalian akan berat. Jadi lebih baik, gempur saja. Mumpung angkatan perang kerajaan Kuntala belum datang ke sini. Rencana Kakang Aji memang begitu. Di mana sebenarnya saat ini, saya sedang menunggu utusan dari Kakang Aji yang akan memberitakan tanda waktu kapan perang dimulai. Iya. Gotawa! Oi! Aku membawa seorang perempuan muda. Katanya dia kenal sama kamu. Mana? Gotawa! Mantili. Kalau begitu memang benar. Kalian adalah orang-orang Madangkara. Harnum. Dia Mantili. Adiknya Tuanku Brahma, Raja Madangkara. Iya, makanya aku bawa ke sini. Karena dia bilang begitu. Iya. Terima kasih, Harnum. Ya, omong-omonglah kalian di situ. Aku masih ada urusan. Iya. Mantili, kau ditangkap oleh Dewi Harnum? Iya. Begitu aku sampai di tanjakan bukit kecil itu, aku disergap. Aku tidak melawan. Sebab aku sudah menduga mereka pasti pemberontak. Kenapa kau ke sini? Mana Raden Samba? Aku bertengkar dengan dia. Loh, kenapa begitu? Habis dia manja dan cengeng. Manja dan cengeng bagaimana? Baru 1 bulan meninggalkan istana, inginnya cepat pulang saja. Pengen netek pada ibunya barangkali. Raden Samba seorang bangsawan yang dibesarkan di dalam lingkungan keraton. Meskipun ilmunya tinggi, tapi dia bukan seorang pendekar seperti kita yang gemar mengembara. Tapi aku bosan tinggal di istana, menjemukan. Iya, aku mengerti. Kau memang berjiwa pendekar tulen. Tapi meskipun begitu, sebagai tunangannya, kau sedikit demi sedikit harus bisa menyesuaikan diri dengan Raden Samba. Aku dan dia belum dipertunangkan. Memang belum ada upacara resmi. Tapi semua sudah tahu kau tunangan Raden Samba. Dan kau sendiri juga suka pada Raden Samba, bukan? Iya, terus terang, aku suka sama dia. Tapi aku tidak mau terlalu diatur. Iya, memang agak sukar dalam usaha saling menyesuaikan diri itu. Tapi sabarlah, lambat laun kau akan mengerti siapa Raden Samba. Dan juga Raden Samba akan mengerti pula tentang dirimu. Maka nantinya akan terjadi saling pengertian di antara kau dan Raden Samba. Iya. Tentu saat ini dia sangat sedih hatinya. Kau tinggalkan begitu saja. Biar saja, aku ingin tahu.
apakah dia akan mencariku atau tidak? Aku yakin dia pasti mencari kau. Lihat saja, besok atau lusa dia datang. Kalau dia datang, ada baiknya kau minta maaf kepadanya. Kalau dia marah, bagaimana? Mau marah atau tidak, itu kan hak dia. Yang penting kau sudah minta maaf dan menyadari kekeliruanmu. Iya, baiklah. 10 orang Tumenggung, anggota Dewan Tumenggung, sedang mengadakan pertemuan di rumah Kanjeng Tumenggung Raksa. Pasti mereka akan membicarakan sikap Sri Baginda yang mengecewakan itu. Memang harus dibicarakan. Kalau perlu diberi peringatan. Kanjeng sembarangan. Apa salahnya? Meskipun raja, kalau salah harus diperingatkan. Tentu saja caranya harus baik. Jangan sampai membuat beliau murka. Kalau Baginda murka? Terserah Dewan Tumenggung. Raja salah, diperingatkan malah marah. Nah, Dewan Tumenggung harus mengambil sikap yang tegas. Kanjeng Tumenggung Raksa wataknya keras. Saya khawatir kalau dia nekat. Nekat bagaimana? Mengambil keputusan tanpa minta persetujuan dari Baginda. Untuk bisa berbuat begitu tidak gampang. Sebab Baginda tentu akan mengambil tindakan pula. Nah, apakah Tumenggung Raksa punya kekuatan untuk menentang Baginda? Sebaliknya Sri Baginda juga tentu akan berpikir 2 kali. Beliau akan melihat siapa-siapa yang berdiri di belakang Tumenggung Raksa. Karena Baginda pun tentu merasa khawatir akan keselamatan tahtanya. Sekaligus masa depan bangsa dan kerajaan. Seandainya ke-10 orang Tumenggung yang terkemuka itu, semuanya mendukung Tumenggung Raksa, bagaimana Kanjeng? Baginda akan terancam kedudukannya. Tahtanya akan goncang. Tidak mungkin Baginda akan goncang, Kanjeng. Sebab dialah keturunan Raja-Raja Kuntala yang berhak jadi raja. Memang beliau pewaris tahta singgasana yang sah. Tapi kalau tidak becus memimpin pemerintahan, buat apa? Nah, untuk itu ada 2 cara. 1, dengan segala hormat, Baginda dibebas tugaskan dari segala beban memimpin kerajaan. Baginda tetap menjadi raja, akan tetapi tidak berkuasa penuh. Sebab kendali tertinggi pimpinan kerajaan dipegang oleh Dewan Tumenggung. Itu yang satu. Yang kedua, kalau Baginda tetap bersikeras, tidak mau dibebas tugaskan, maka dia akan diturunkan dengan paksa, lalu dibuang. Wah, rakyat bisa marah, Kanjeng. Baginda sangat dicintai rakyat. Alah, rakyat itu apa? Seperti tidak tahu saja watak rakyat kita. Mereka itu tidak begitu ambil peduli terhadap apa dan siapa yang menjadi pemimpin. Pokoknya mereka bisa makan cukup. Contohnya, kasus Tumenggung Ardalepa. Tumenggung Ardalepa seorang tokoh yang menonjol dan populer di kalangan rakyat. Bahkan dicintai dan dihormati rakyat pula. Ketika dia dicopot dari jabatannya, bahkan kemudian dipenjara, masyarakat geger, gempar. Peristiwa tersebut menjadi buah bibir. Di mana-mana orang membicarakannya. Akan tetapi hanya sampai batas geger, gempar, berita panas. Cuma sampai di situ. Tidak timbul huru-hara atau bahkan protes dan demonstrasi. Tidak ada sama sekali. Lama-lama akhirnya diam sendiri. Dan kasus Tumenggung Ardalepa itu lewat begitu saja. Iya ya. Itulah karakter bangsa kita. Bangsa Kuntala. Anget-anget tai ayam. Cepat melupakan sesuatu. Bukan hanya kasus Tumenggung Ardalepa. Banyak lagi kasus lainnya. Ya, sama saja. Tetap begitu. Pertamanya ramai, panas. Tidak lama kemudian, semuanya kembali sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Repot cari makan. Iya memang. Boro-boro memikirkan politik. Cari makan saja susah. Itulah. Paling-paling yang sepenuhnya mencurahkan perhatiannya kepada dinamika pemerintahan. Hanya orang-orang tertentu saja. Tidak banyak. Tapi kalau mencopot Baginda dari singgasana dengan paksa, berarti makar, Kanjeng, kudeta, perebutan kekuasaan. Memang. Tapi kalau kudeta itu didukung oleh angkatan perang, mau apa? Siapa yang berani menentang bala tentara pasukan perang? Rakyat juga pasti akan diam karena takut. Tapi tentu ada yang berpihak kepada Baginda. Tentu saja. Itu sih sudah jelas, pasti ada. Akan tetapi, beranikah mereka melawan?
Paling-paling mereka akan menyingkir, lalu menghimpun kekuatan untuk menjadi pemberontak. Paling banter melakukan gerakan di bawah tanah. Lalu kita sendiri bagaimana ya Kanjeng? Mudah saja. Ingin selamat, apa ingin celaka? Ya tentu saja ingin selamat. Alah, pendirian di zaman seperti ini tidak perlu. Kalau cuma punya kekuatan tanggung-tanggung, lebih baik jangan banyak tingkah. Pasti ditumpas. Mendingan iya saja. Sekarang si Anu yang berkuasa, kita ikut. Nanti si Anu yang berkuasa, ya kita ikut juga. Begitu saja terus. Dengan begitu, kita akan langgeng jadi pejabat. Iya. Mantili, aku rasa tidak akan lama lagi perang akan meletus. Sebabnya? Hari ini adalah batas waktu yang diberikan Senopati Ajisaka kepada Mangkubumi Kalindih, penguasa kerajaan Niskala, agar dia menyerah. Belum ada jawaban. Mangkubumi Kalindih itu orang Kuntala? Tentu saja. Dia seperti itu menggunggar Dika di kerajaan kita, kerajaan Madangkara. Pejabat tinggi yang dikirim dari pusat kerajaan Kuntala untuk memegang pucuk pimpinan tertinggi di kerajaan Niskala ini. Mungkin dia mengulur-ulur waktu untuk menunggu bala bantuan dari kerajaan Kuntala. Hal itu sudah diduga oleh Ajisaka. Untuk itu, dia memberikan batas waktu dengan tujuan untuk menjaga tenggang waktu terhadap perkiraan datangnya bala bantuan tersebut. Taktis juga Ajisaka itu. Dia bekas senopati, jadi sudah berpengalaman. Dari mana jalannya? Seorang pribumi bisa jadi senopati. Biasanya kan paling banter jadi hulu balang. Entahlah. Mungkin saja ada latar belakangnya. Entah pernah berjasa pada keraton, entah keturunan bangsawan, dan sebagainya. Aku sama sekali belum pernah berjumpa dengan senopati, Bang Bara Ajisaka itu. Tapi melihat adiknya, Dewi Harnum, ya mungkin sifatnya tidak jauh berbeda. Lincah, periang, dan polos. Aku pernah bertemu dengan dia satu kali. Dan memang sifatnya tidak jauh berbeda dengan Dewi Harnum. Hanya saja Ajisaka berwibawa. Ya, mungkin karena dia seorang pemimpin. Iya, meskipun Dewi Harnum itu sifatnya masih kekanak-kanakan, manja dan sedikit kolokan, tapi kelihatannya dia memiliki tingkat kepandian yang tinggi. Sebab aku lihat langkahnya sangat ringan dan gerak-geriknya lugas. Sebab untuk menjadi panglima perang itu tidak mudah. Memiliki tingkat ilmu kepandian yang tinggi saja belum bisa menjamin akan menjadi panglima perang yang baik. Ya, mungkin saja sekedar untuk menyenangkan hati adiknya. Kelihatannya dia memang anak manja. Ajisaka memang sayang sekali pada adiknya itu. Segala keinginannya selalu dituruti. Ya. Meskipun dia manja, tapi dia seorang pemberani. Sama seperti Ajisaka tidak kenal takut. Pantas. Dia dipercaya menjadi pemimpin perjuangan di wilayah selatan ini. Iya, dan dia rajin. Tidak nongkrong saja di markas, tapi aktif melakukan patroli dengan anak buahnya. Iya, benar. Apakah aku ini sudah sampai di wilayah kerajaan Niskala atau belum ya? Rasanya sih sudah. Lebih baik aku mencari kampung untuk bertanya pada penduduk. Berhenti! Diam di tempat! Siapa yang berteriak itu? Suaranya suara perempuan. Seorang gadis menunggang kuda diiringkan oleh 10 orang laki-laki. Juga semuanya menunggang kuda. Pasti kau orang Kuntala. Bukan. Bukan ya bukan. Tidak usah pakai melotot begitu. Maaf. Kalau pemuda tampan, biar kaget, biar gugup, tetap cakep. Siapa Anda? Loh, malah balik tanya. Jawab dulu pertanyaanku. Saya Samba, orang Sanggam. Wow, jauh banget. Iya, memang jauh negeri Sanggam dari sini. Tahu, jauh. Pakai dikatakan lagi. Iya. Mau apa ke sini? Mau. Nah,
Kau pasti mata-mata. Bukan. Lalu kenapa gugup? Oh, tidak tahu. Iya, kenapa aku jadi bingung begini? Kamu pendekar barangkali. Sebab biasanya pendekar itu ganteng, gagah, dan rendah hati. Tapi selalu berpakaian sederhana. Saya bukan pendekar. Saya hanya perantau. Sedang mencari adik saya yang katanya pergi ke kerajaan Niskala. Adikmu itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Siapa namanya? Mantili. Oh, kau kakaknya Mantili? Iya. Mari ikut dengan aku. Hah? Kemana? Katanya mencari adikmu. Apakah... Adikmu ada di rumahku. Benarkah begitu? Iya, 3 hari yang lalu dia juga lewat jalan sini. Sama dengan kau. Lalu aku ajak mampir ke rumahku. Ayo, ikut aku. Baik. Nah, ini rumahku di lereng Bukit Unggas. Rumahmu itu seperti barak-barak pasukan perang? Ataukah itu markas? Iya, memang markas. Saya belum kenal Anda. Siapakah nama Anda? Terus terang saja, apakah... Kau akan mengatakan, apakah aku gerombolan perampok? Begitu bukan? Soalnya kita baru bertemu. Aku memang gerombolan pemberontak. Pemberontak? Apakah Anda termasuk Persatuan Pejuang Pembebasan Rakyat Niskala? Nah, kau sudah menjawabnya dengan tepat. Maaf. Saya telah kurang berlaku sopan terhadap Anda. Jangan sungkan. Kalau boleh tahu, nama Anda? Dewi Harnum. Biasanya dipanggil Harnum saja. Nama kecil saya Hanung, adiknya Bang Bara Ajisaka. Hah? Adiknya Senopati Ajisaka? Kau kenal pada kakakku? Iya, tentu saja. Dia sahabat tuanku Brahma, Raja Kerajaan Madangkara. Kau ternyata banyak tahu juga tentang kakakku. Betapa gembiranya bertemu dengan Anda. Adik kandung seorang tokoh perjuangan yang hebat. Wah, malah kau jadi semakin menghormati aku. Sudahlah, biasa saja. Toh aku juga belum tahu siapa kamu yang sesungguhnya. Tapi itu tidak perlu bagiku. Sebab kalau kau macam-macam, kepalamu bisa hilang. Tapi, sayang, kau sangat tampan dan lembut. Sabar. Lebih baik dikerangkeng saja. Percayalah, aku tidak bohong. Boleh buktikan nanti kalau sudah bertemu dengan Mantili. Kalau kau benar kakaknya Mantili, tentu kau kenal Gotawa. Tentu saja. Dia adalah sahabatku. Dia adalah patih kerajaan Madangkara. Benar juga. Ya, ayolah, cepat jalannya. Apakah kau kenal juga dengan Gotawa? Kenalnya belum lama. Baru 7 hari yang lalu. Oh iya? Iya, sama seperti kau. Lewat jalan yang tadi itu, lalu aku tangkap. Tak taunya dia seorang patih. Kemudian aku ajak mampir ke markas. Kalau begitu, dia sekarang ada di markasmu? Iya, ada. Ayolah, cepat bawa aku ke sana, ke markasmu. Sana, kau duluan. Lari. Aku kan naik kuda, bisa lebih cepat. Apakah kau ingin naik ke punggung kudaku ini? Tidak. Kenapa malu? Ayolah naik. Enak kan duduk berduaan di atas punggung kuda? Aku juga senang naik kuda bersama pemuda yang tampan seperti kau. Ayolah. Kau hebat sekali. Tanganmu bergerak sangat cepat. Sekali berkelebat, tahu-tahu aku sudah duduk di atas kuda di belakangmu. Habis kau pura-pura sih, padahal mau. Sudah 10 hari kita berada di markas perjuangan pembebasan rakyat Niskala di Bukit Unggas ini. Dan perang belum juga dimulai.
benar-benar sabar Senopati Ajisaka itu. Kesabarannya hampir menyamai kesabaran seorang penembahan. Ya, memang. Melihat penampilannya, dia tidak cocok jadi calon raja. Lebih cocok jadi seorang panembahan atau penasehat raja. Iya. Lain dengan kita dulu. Ketika melakukan perlawanan terhadap penjajahan bangsa Kuntala. Kita terus-menerus melakukan teror di desa-desa, di kampung-kampung, bahkan aksi huru-hara di dalam kota. Iya, lain lubuk, lain ikannya. Lain padang, lain belalang. Lain Madangkara, lain pula Niskala. Betul. Dan rupanya bangsa Niskala ini bangsa penyabar. Coba saja lihat. Mereka betah menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan rupanya kita ini orang-orang Madangkara adalah bangsa yang tidak sabaran. Serba ingin cepat, taktis, dan lugas. Iya. Seandainya sampai besok sore belum juga ada kepastian. Kapan akan menggempur keraton Niskala? Aku akan pulang saja ke Madangkara. Begitu pula saya.